Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Desi Pramita dengan NIM 2002311000252 dari Ekonomi Pembangunan Kelas D. Video kali ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Mapel Sejarah Pemikiran Ekonomi. Video selanjutnya adalah tentang materi yang saya buat. Selanjutnya adalah hasil tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu artikel ilmiah yang berjudul Pemikiran John Maynard Keynes dalam Pandangan Aktivitas Ekonomi. Abstrak, teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20. John Maynard Keynes, teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peran penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire. Swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Pendahuluan, The General Theory of Employment, Interest and Money adalah karya tulis Keynes yang paling terkenal. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan non-klasik. Dalam bukunya, Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus melakukan campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan kebijakan-kebijakan secara aktif sehingga mempengaruhi gerak perekonomian. Pandangan Keynes terus diperbarui dan dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya baik dari golongan neo-Keynesian maupun post-Keynesian. Penerus ajaran Keynesian banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Aliran Keynesian pada masanya menekankan pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi, menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil. Dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pada masa pemikiran aliran klasik, masalah fluktuasi ekonomi hanya dibicarakan selintas saja. Hal ini dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapatan klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan. Aliran ini juga mencoba untuk mencari solusi atas kegagalan dari ekonomi liberal yang mengusung asas laissez-faire yang beranggapan pasar dan sektor swasta akan mencapai optimal tanpa campur tangan pemerintah. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapat Keynes. Keynesian melihat perekonomian dari sisi pemerintah, menekankan pentingnya pemerintah agregat sebagai faktor utama pergerakan perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang berada di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, atau sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkatkan sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruh terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang pemerintah dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi pemerintah agregat melalui kebijakan stabilitas aktif dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynes dianggap sebagai teori atau sisi pemerintah yang berfungsi pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Kesimpulannya, Keynes ekonomi berfungsi pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola pemerintah agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Selanjutnya adalah biografis John Keynes. John Maynard Keynes, Baron Keynes ke-1, 5 Juni 1883 sampai 21 April 1946 adalah ekonom Inggris yang gagasannya
mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom yang berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian dan semua turunannya. Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan, asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan tempis kembangnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah ekonom barat ternama menerima saran kebijakan Keynes. 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia pada tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes. Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an, salah satunya karena stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris sampai Amerika sepanjang dasawarsa tersebut, serta kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh Milton Friedman, ekonom yang memprediksi krisis tersebut. Ia bersama ekonom lainnya meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal, meski beberapa pihak menyebut bahwa teori moneter Friedman mempengaruhi tanggapan Federal Reserve terhadap krisis keuangan global 2007 sampai 2008. Ada pula yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang diambil pada tahun itu bagian dari munculnya kembali Keynesianisme modern. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik dan harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Intinya ini adalah kebijakan dari makro. Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat atau dengan demikian mempengaruhi situasi makro. Agar mendekati posisi full employment, permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya. Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan dan biaya dana. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan teori makro dianggap eksogen. Perubahan dari unsur-unsur pemerintah agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pemerintah agregat melalui proses berantai atau proses multiple. Selanjutnya, sebelum masuk pada persamaan filosofi ekonomi dengan tokoh lain, saya sedikit cuplikan tentang biografi Paul Samuelson. Tidak hanya John Maynard Keynes di dalam aliran Keynes, tokoh Paul Samuelson juga berperan dalam aliran Keynes. Paul Anthony Samuelson merupakan ekonomi Amerika Serikat, kelahiran Gray, Indian, 15 Mei 1915. Ia merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970-an atas kontribusinya dalam bidang ekonomi yang fundamental. Samuelson dilahirkan dalam keluarga yang mengetahui banyak tentang bidang ekonomi. Kakak, saudara perempuan, dan keponakannya merupakan ekonom dengan latar belakang banyak keluarga yang melek akan ilmu ekonomi. Samuelson melanjutkan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan dilanjutkan di Universitas Harvard untuk program doktoral. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoretikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi, penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan pengeluaran publik. Pengaruh Samuelson, kerangka dasar pemikiran Keynes disempurnakan sampai pada tingkat yang lebih maju dan dalam lingkup pembahasan yang lebih luas. Ada 2 hal
yang berjasa dari ulasan Samuelson. Pertama, diperlihatkan tentang hubungan timbal balik antara faktor multiplier dan asas akseler yang berimplikasi bahwa multiplier dan akseler saling memperkuat perannya dalam jalannya perekonomian secara agregat. Karir Samuelson dalam bidang ekonomi berawal sejak dirinya menjabat sebagai asisten profesor di Massachusetts Institute of Technology pada usianya yang relatif muda, yaitu 25 tahun. Ia kemudian diangkat sebagai profesor di universitas yang sama 4 tahun setelahnya. Ia adalah ekonom pertama yang menerapkan metode matematik untuk termodifikakan dalam pelajaran ekonomi pada tahun 1947. Samuelson menggabungkan teori termodinamika dengan statistik perbandingan pada ekonomi. Metode ini menerangkan tentang perubahan dalam masalah kesetimbangan ekonomi. Semasa karirnya, Samuelson dikenal sebagai bapak ekonomi neo-Keynesian dan merupakan tokoh pengembangan non-klasik ekonomi. Selanjutnya menjabat sebagai profesor di MIT. Ia merupakan penulis buku bestseller yang menerangkan mengenai ekonomi Keynesian yang diterbitkan pada tahun 1948. Setahun sebelumnya, ia menerbitkan buku yang dicetak secara besar-besaran sebagai buku pertama berisi teori penggabungan penggunaan matematika dalam ekonomi, Foundation of Economy Analysis. Buku inilah yang kemudian dianggap sebagai karya yang paling menonjol yang dibuat oleh seseorang ekonom di bawah usia 40 tahun, karena dianggap sebagai ekonom yang karya yang menonjol pada tahun yang sama, yakni 1947. Dia memenangkan penghargaan John Bates Clark Award. Prinsip akselor secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadi perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan dalam investasi menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui proses akselerasi yang bersifat kumulatif. Interaksi antara multiplier dan akselor berdampak terhadap pendapatan nasional menjadi semakin berlipat ganda. Pada tahun 1970, Samuelson mendapatkan Nobel Memorial Prize in Economic Science sebagai orang Amerika pertama yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Ia dianggap telah membantu dalam meningkatkan tingkat analisis metodologi umum dalam ilmu ekonomi. Selain itu juga telah menunjukkan bagian dasar masalah yang pada ilmu ekonomi lengkap dengan teknis analisisnya. Bidang kedua adalah mengenai lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Samuelson menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dengan keseimbangan dalam lalu lintas pembayaran nasional, memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik ini saling memperkuat antara faktor penggandaan multiplier dan akselor dapat dijelaskan secara sederhana. Permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investasi yang besarnya ditentukan oleh perekonomian itu sendiri. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena adanya multiplier. Besarnya angka penggandaan atau multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi masyarakat. Makin besar kecenderungan mengkonsumsi, makin besar angka penggandaan, makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian. Selanjutnya adalah persamaan pandangan tentang filosofi ekonomi dari kedua tokoh tersebut, yaitu kedua tokoh menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil, dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut akan menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilitas aktivitas dan investasi ekonomi oleh pemerintah. Dengan melihat perekonomian dari sisi pemerintah, cara yang tepat sebagai faktor utama penggerak ekonomi, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu, mereka berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaan, atau sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungannya juga meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi pemerintahan akan kembali ke tingkat normal. Selanjutnya berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola pemerintah agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Selain itu, teori ekonom tentang pengeluaran total dan perekonomian dan pengangguran terhadap output dan inflasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.